Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur, dan budaya Nusantara. Dan saat ini ada segmen terbaru, yaitu segmen viral. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun ini Indonesia mendapatkan keberkahan, maju dan bebas dari orang-orang yang berniat jahat, terutama para koruptor dan provokator. Baik para pemirsa channel Ibrah Fatih 18, saat ini sedang gencar-gencarnya konten kreator yang sama sekali tidak mengedukasi. Banyak bahkan yang mencari uang sekaligus memprovokasi sesuai dengan kepentingan ideologinya, agamanya, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai netizen harus cerdas dalam memilah dan memilih tontonan. Pada dasarnya channel YouTube ini merupakan tontonan, tetapi banyak di antara kita yang menjadikan sebagai tuntunan. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dalam memilih channel untuk kita tonton di era kebebasan berpendapat ini. Nah, akhir-akhir ini banyak konten-konten yang menyoroti pondok pesantren atau pesantren. Bahkan pondok pesantren seringkali dihujat seperti zaman PKI. Di sisi lain, konten kreator yang berpaham ateis atau agnostik ini juga semakin marak. Nah, saat ini kita akan berdiskusi untuk membongkar rahasia-rahasia pondok pesantren. Setelah berdiskusi dalam video ini, masih maukah Anda sekalian untuk menitipkan anak-anak Anda di pondok pesantren? Baik, apa saja rahasia pondok pesantren yang akan kita bongkar? Yang pertama, pondok pesantren ini sebenarnya meniru lembaga pendidikan agama lain. Dulu, sebelum agama Islam datang ke Indonesia, sudah ada sistem pendidikan yang mirip dengan pesantren. Oleh para Sunan Wali Songo, sistem pendidikan tersebut kemudian diadopsi oleh Sunan Ampel. Banyak yang berpendapat bahwa sistem pendidikan tertua di Indonesia ini adalah pondok pesantren. Itu diciptakan oleh Sunan Ampel, di mana saat itu banyak para santri yang belajar ilmu agama kepada Sunan Ampel, hingga pada akhirnya banyak santri-santri yang berdatangan dari berbagai daerah. Karena kasihan ketika mereka harus pulang pergi, maka oleh Sunan Ampel dibuatkanlah pondokan-pondokan kecil. Maka disebutlah kamar-kamar kecil tersebut, dalam bahasa Jawa disebut gotakan, dalam bahasa Indonesia disebut pondokan. Kata pesantren sendiri berasal dari kata pesantrian atau tempatnya santri, sedangkan santri berasal dari kata sastri, yaitu orang yang belajar ilmu agama. Sastri adalah orang yang mempelajari ilmu agama sebelum Islam, kemudian diadopsi oleh Islam menjadi santri, dan tempat santri ini belajar disebut pesantrian atau pesantren. Rahasia kedua dari pondok pesantren adalah akan menjadi radikal. Orang-orang yang dididik di pesantren ini kemungkinan besar akan menjadi radikal. Ini bukan klaim kosong, tetapi sudah dibuktikan oleh sejarah. Paling tidak santri-santri itu sudah menjadi radikal. Yang pertama, buktinya adalah mereka pasukan Mataram yang melawan VOC itu rata-rata
para ksatria yang terdiri dari para santri, bahkan di sana juga ada para sunan yang berdiri untuk melawan VOC. Bukti yang kedua bahwa para santri adalah radikal, yaitu pasukan di Diponegoro sebagian besar terdiri dari para santri, bahkan ada beberapa kiai. Oleh karena itu, orang yang dididik di pesantren ada kemungkinan besar akan menjadi radikal. Kemudian bukti yang kedua, jika orang-orang pesantren itu radikal adalah pejuang-pejuang pada masa kemerdekaan, baik melawan Belanda, Jepang, bahkan sebelumnya Inggris dan Portugis. Mereka adalah para santri dan kiai, mayoritas seperti itu. Bukti bahwa kaum pesantren ini radikal adalah Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, anggota PETA. Mereka adalah para santri dan kiai. Oleh karena itu, jika Anda memasukkan anak Anda ke pesantren, bisa jadi anak Anda akan menjadi radikal. Bahkan para pembasmi kaum komunis ateis pada tahun 1965, selain ABRI dan masyarakat umum, juga adalah kaum pesantren. Kemudian rahasia yang ketiga dari pondok pesantren adalah pendidikan ala militer. Jadi anak-anak Anda yang tidak terbiasa dengan pendidikan yang tegas, jangan sekali-kali dimasukkan ke dalam pesantren. Di pesantren jadwal harian itu sangat padat, mulai fajar sampai fajar lagi, bahkan lebih dari itu ada sebagiannya full kegiatan. Jadi di pesantren itu semua orang diperlakukan seperti kaum militer. Mereka harus bangun jam 3 subuh, kemudian mengaji, bersih-bersih, kemudian berangkat ke sekolah formal. Setelah itu baru pulang dari sekolah formal ini mereka akan bersolat jamaah, kemudian diwajibkan untuk mengikuti sekolah diniyah atau sekolah khusus materi-materi ilmu agama. Dan setelah itu ada berbagai hafalan, ada beberapa materi yang harus dihafal, di drill ya. Setelah itu malam hari setelah sholat maghrib biasanya mereka akan melakukan musyawarah atau bahsul masail, membahas hukum-hukum yang belum ditemukan atau belum ada. Misalnya hukum pinjol, kan di dalam kitab fikih kan belum ada. Oleh para santri dan kiai ini dibahas, dicari hukumnya seperti apa. Dan juga ada kegiatan-kegiatan seperti muhadharah atau public speaking, sholat berjamaah, sholat malam, zikir malam dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi anak-anak Anda yang tidak terbiasa dengan sistem militer, sebaiknya tidak dimasukkan ke pesantren. Kecuali jika Anda menginginkan anak Anda berdisiplin militer, berdisiplin ala militer, silahkan masukkan ke pondok pesantren. Rahasia kelima dari pondok pesantren adalah mereka kolot. Orang-orang pesantren ini sangat kolot. Yang pertama, mereka tidak kenal dunia luar, apalagi pesantren-pesantren salaf atau pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama. Mereka sangat kolot. Tidak ada yang namanya keluar dari area pesantren tanpa izin. Itu pun hanya dibatasi radiusnya dan waktunya. Kemudian juga anak-anak pesantren ini tidak bisa mengenal dunia anak muda, seperti dunia geng motor, game online, tawuran, miras dan sebagainya. Bahkan di saat anak-anak muda itu sebenarnya harus mencari jati diri, misalnya dengan pergaulan bebas, pesantren sama sekali dilarang. Oleh karena itu, orang-orang pesantren ini sangat kolot. Rahasia yang keenam dari orang-orang pesantren adalah mereka fanatik pada kiai. Bagi orang pesantren, kiai dan keluarganya sudah dianggap sebagai orang tua. Jadi para santri itu
memiliki keyakinan bahwa orang tua itu ada 3 macam dan derajatnya sama. Yang pertama adalah guru agama, guru ketuhanan, dalam hal ini kiai, para ustadz. Mereka derajatnya lebih tinggi daripada ibu kandung. Kenapa demikian? Karena ibu kandung dan ayah kandung ini menurunkan roh mereka dari alam roh, diturunkan ke dunia yang penuh dengan ujian ini, kemudian harus dikembalikan ke alam roh, ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh para kiai, oleh para guru spiritual. Oleh karena itu, derajat guru sebagai orang tua itu melebihi derajat orang tua kandung. Kemudian yang kedua, bagi santri laki-laki, derajat kedua adalah orang tua kandung, terutama ibu, kemudian bapak. Baru setelahnya baru ke ibu mertua, orang tua mertua. Tapi bagi santri putri, orang pesantren putri, orang tua ini ada 3 juga. Yang pertama adalah guru, yang kedua ibu mertua, kemudian suaminya ibu mertua, kemudian orang tua kandungnya sendiri. Jadi begitu si perempuan dinikahkan oleh orang tuanya, maka orang tuanya sudah tidak lebih berhak daripada suaminya. Itulah fanatisme kaum pesantren. Kemudian juga karena saking fanatiknya kepada kiai, para santri ini biasanya jodoh dan pekerjaan pun itu akan dipilihkan oleh kiai. Banyak para santri ini yang sama sekali tidak pernah berpacaran kemudian dijodohkan oleh kiainya. Banyak di antara mereka yang awalnya terpaksa, tetapi setelah dilalui akhirnya juga ternyata membawa kemaslahatan, bahkan hidup rukun sampai di akhir hayatnya, terutama di masa-masa lalu. Bahkan sampai saat ini pun banyak para santri ini yang dijodohkan oleh kiainya, baik dengan sesama santri maupun dengan keluarga kiainya. Oleh karena itu, fanatisme santri terhadap kiai ini tidak bisa ditawar. Satu lagi contoh fanatisme kaum santri kepada kiai ini, mereka sangat patuh kepada kiai, bahkan rela berkorban jiwa. Pada masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan, bahkan pada masa PKI, banyak para santri ini yang rela wafat demi melindungi kiainya. Bahkan sampai saat ini pun, seandainya ada pihak-pihak tertentu yang mengancam keselamatan kiai, tentu saja para santri tidak segan-segan untuk mengorbankan jiwanya, karena menurut mereka membela ulama, membela orang tua, membela guru adalah wajib. Banyak juga para pejuang kemerdekaan yang gugur gara-gara fatwa kiai. Dalam resolusi jihad yang digelorakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada ribuan nyawa yang gugur karena fatwa beliau. Itu artinya fanatisme seorang santri kepada kiainya itu bahkan tidak bisa dinalar secara logis. Rahasia yang ketujuh dari kaum pesantren atau para santri ini adalah mereka ahli bid'ah, tapi menurut Wahabi. Kata kawan-kawan Wahabi, kaum santri ini suka mengamalkan amalan bid'ah seperti wiridan, thariqah, tasawuf, sholawatan, tirakat. Tetapi menurut kaum santri, semua itu adalah ada dalilnya yang sahih. Hanya saja Wahabi kurang teliti sehingga mengklaim bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh kawan-kawan santri ini merupakan bid'ah. Kemudian rahasia yang ke-8 dari kaum santri atau orang-orang pesantren adalah toleransi yang kebablasan. Seperti kita tahu, kaum santri ini sangat akrab dengan umat agama lain. Mereka bahkan ada yang menjaga tempat ibadah agama lain agar tidak diganggu oleh kaum intoleran. Karena menurut kaum santri, apabila ada orang yang mengganggu peribadatan umat lain selain Islam atas nama agama Islam, itu sebenarnya sudah sangat dilarang oleh Rasulullah, dan itu akan mencoreng nama baik Islam. Sebenarnya Islam tidak seperti itu. Islam sangat melarang
perusakan terhadap tempat ibadah umat lain. Demikianlah pemahaman kaum santri. Mereka juga, pesantren ini sering didatangi oleh tokoh-tokoh dari agama lain. Bahkan mereka berdoa bersama dengan tokoh agama lain dengan dalam keyakinan masing-masing. Kemudian rahasia ke-9 dari pondok pesantren adalah orang-orang pesantren ini hanya mempelajari kitab Arab. Di pesantren hanya mempelajari kitab berbahasa Arab dan masalah agama. Demikianlah yang disinyalir atau dipahami oleh orang luar. Akan tetapi para santri berkilah bahwa kitab Arab sebenarnya juga berisi masalah ekonomi, sains, politik, sejarah, antropologi, sastra, kedokteran. Kemudian khasanah kesusastraan yang ditulis dalam huruf Arab namun berbahasa lokal. Ternyata menurut kaum santri, mereka meskipun hanya mempelajari kitab-kitab berbahasa Arab, tetapi kitab-kitab tersebut sebenarnya bukan hanya berisi tentang agama, bukan hanya berisi tentang ilmu agama, tetapi berbagai disiplin ilmu ada di sana. Bahkan ada banyak literasi yang dikaji di pesantren ini yang merupakan khasanah Indonesia atau Nusantara, namun ditulis dengan huruf Arab tapi menggunakan bahasa lokal. Mereka menyebutnya dengan huruf pegon atau pego. Kemudian juga rahasia pesantren yang ke-10 adalah mereka minim skill. Maukah Anda memasukkan anak Anda ke sebuah lembaga pendidikan yang memungkinkan mereka minim skill? Karena yang dipelajari di pesantren adalah kitab Arab, mereka hanya mengaji, beribadah, berdagang, leadership, public speaking, jurnalistik, bertani, dan berpolitik. Oleh karena itu skill di pesantren ini sangat terbatas. Kemudian juga jarang ada orang-orang pesantren yang diajari untuk jadi hacker, jadi buzzer, jadi MLM, apalagi merakit bom, mencuci otak, politisasi agama. Kemudian juga sayangnya, ini kok bisa ya, saat ini para petinggi militer, bukan hanya saat ini ya, beberapa tahun yang lalu para petinggi militer di Indonesia ini, bahkan perusahaan-perusahaan malah tertarik dengan lulusan pesantren karena menurut mereka lulusan pesantren ini terkenal ulet dan jujur. Apakah demikian? Kemudian rahasia yang ke-11 dari pondok pesantren adalah orang-orang pesantren terisolasi. Para santri di pondok pesantren itu ibarat orang yang sedang diungsikan. Jadi mereka fokus belajar, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa buat geng, bahkan mereka tidak tahu bahwa di rumah ayahnya sedang bertengkar dengan ibunya, kakak dan adiknya punya masalah dan sebagainya. Jadi mereka fokus terisolasi di pesantren. Kemudian juga orang-orang pesantren ini semasa belajar mereka hanya bersosialisasi dengan kiai, santri, warga kampung, dan itu pun terbatas. Jadi mereka tidak bisa menonton konser, konvoi perguruan silat atau balap liar, jadi sangat terisolasi. Kemudian rahasia ke-12 dari orang-orang pondok pesantren ini, mereka tidak tegas. Yang pertama, mereka tidak pernah demo, protes, sweeping, buat konten caci maki misalnya. Tidak, jarang ada orang pesantren yang membuat konten-konten bersih caci maki atau provokasi. Andai pun umat Islam dikalahkan, orang pesantren ini hanya bisa bernegosiasi dan berdoa bersama. Karena itu mereka tidak tegas, tidak pernah demo atau melakukan deal-dealan dengan luar negeri misalnya untuk memenangkan Islam. Kemudian juga rahasia ke-13 dari pondok pesantren adalah mereka anti dakwah. Orang pesantren ini tidak pernah dakwah keliling, apalagi sampai menikahkan anak istri. Mereka hanya mendirikan pesantren, mengajar ngaji, mendirikan madrasah, hanya begitu saja. Kemudian orang-orang pesantren, meskipun mereka
ahli ilmu agama, mereka minder membuat konten. Padahal di luar sana orang-orang yang baru hijrah, mu'alaf yang seharusnya belajar, preman yang baru tobat, membuat konten islami, seakan-akan sudah belajar berpuluh tahun di pesantren gitu. Jadi seharusnya orang-orang pesantren ini pede seperti orang-orang yang saya sebutkan tadi. Harusnya orang pesantren itu membuat konten-konten seperti orang yang baru hijrah, mu'alaf, preman baru tobat, atau orang-orang yang belajar dari medsos, misalnya seperti Harry Pras misalnya. Harusnya orang pesantren seperti itu, membuat konten-konten dakwah, tapi tidak. Kemudian juga rahasia ke-14 dari pesantren ini adalah sinkretis. Mereka sinkretis atau mencampur baurkan Islam dengan ajaran-ajaran yang lain. Mereka tuh ya sholat, tapi juga membakar dupa, bawa keris, menanggap wayang, selamatan, percaya hitungan. Jadi Islamnya orang pesantren ini sudah sangat membaur dengan budaya lokal. Karena mereka ada di Indonesia, maka orang-orang pesantren Islamnya sinkretisme dengan budaya Nusantara. Mereka juga berislam tidak seperti Arab, sudah campur aduk antara agama dan budaya. Menurut kalian gimana? Apakah Islam yang seperti ini yang lebih bagus atau Islam yang kaku, yang suka mengkafir-kafirkan orang karena tidak berbudaya seperti Arab? Tulis di kolom komentar ya, tetapi jangan rusuh. Kalau rusuh saya matikan kolom komentarnya. Sedangkan rahasia ke-15 dari orang-orang pesantren atau para santri ini, mereka tidak punya jati diri. Orang santri ini meskipun pandai berbahasa Arab, kemudian sangat paham sastra Arab, mereka tidak pernah berpakaian ke Arab-Araban, tidak memelihara jenggot, istilah-istilah Arab. Padahal kalau berbicara bahasa Arab dan memahami bahasa Arab, mereka jauh lebih paham daripada orang-orang yang menggunakan anak antum, akhi ukhti, orang-orang yang baru-baru hijrah ini. Tetapi mereka tidak punya jati diri Islam, tetapi menggunakan sarung dan sebagainya, bahkan lebih menyembunyikan identitasnya. Kemudian juga mereka Islam tetapi pakai sarung, pakai udeng, belangkon, dan kopiah. Tidak seperti mereka yang di luar sana yang menggunakan begitu hijrah langsung pakai pakaian-pakaian ke Arab-Araban meskipun orang Indonesia. Dan juga mereka ini orang-orang pesantren ini Islam tetapi kesehariannya sangat lokal. Jadi sama sekali tidak ada ke Arab-Arabannya, tetap Indonesia, hanya saja beragama Islam, bertuhankan Allah, mengakui ketuhanan Allah, kemudian juga mengamalkan amalan-amalan Islam dengan sangat ketat. Hanya itu saja. Mereka tidak menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang ke Arab-Araban. Demikianlah beberapa rahasia pondok pesantren yang saya angkat. Semoga bisa menjadi jawaban bagi Anda yang sudah terlanjur mendapat informasi yang salah tentang pondok pesantren dari channel-channel yang kurang bertanggung jawab. Demikian mungkin diskusi kita kali ini. Sampai bertemu kembali dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.